Tetapi pas saya bergerak di bidang sosial, saya bisa umroh, bisa berdoa langsung di tanah suci. Saya bisa ziarah ke Madinah. Allah. Memang kalau kita akan buyar, agak susah. Seakan-akan kita lagi berkomunikasi dengan dia. Dia lagi dekat dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Chef Aryo Pramo. Kali ini saya akan cerita di balik makanan. Tuan rumah menyajikan masakan sayur asem. Sayur asem ini adalah ciri khas Indonesia. Karena dari Sabang, dari Aceh nih, sampai Pulau Jawa mempunyai banyak sekali versi sayur asam. Nah, sayur asam yang di Aceh adalah sayur asam sunti. Jadi menggunakan asam sunti di sana. Di Kalimantan juga ada sayur asam, tapi menggunakan kepala ikan patin. Nah, sekarang saya ada di Kampung Sudimara, Pinang. Pinang ini ada di Tangerang, ya. Sebelahnya Jakarta. Nah, jadi ini adalah sayur asam Betawi. Sayur asam Betawi ini ciri khasnya dia lebih bening kuahnya. Dan kenapa menggunakan asam? Karena memang di Jakarta ini banyak sekali pohon asam dulunya. Dan kemudian sayur asamnya juga disajikan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, hingga menggunakan daun kangkung di sayur asamnya. Nah, bicara sayur asam Betawi, kali ini saya akan bercerita tentang asam garamnya kehidupan seorang ustadz. Seorang ustadz yang mengajar pengajian untuk anak-anak kecil, anak-anak PAUD. Nah, tapi dengan metode mengajar menjadi seorang badut. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Chef Aryo Pramo di The Cooking Rockers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, senang sekali bisa bertemu karena profesi guru adalah profesi yang sangat saya hormati. Namanya keren banget sih. Iya. Ustadz Yahya Edward. Asli mana Bang? Asli asli Pinang saya, Sudimara Pinang, pribumi sini. Asli Sudimara Pinang, Betawi Sudimara. jadinya. Ya betul sekali, Betawi Masya saya Allah. sendiri. Ustadz Yahya, Ya. sebelum menjadi seorang badut, seorang ustadz, siapa sih Ustadz Yahya sebelumnya? Sebetulnya saya ini hanya pegawai biasa, Pegawai apa Bang? pegawai saham biasa lah, swasta. Setelah itu omongan dari orang tua saya nih, kejadian yang berawal dari orang tua saya suruh nyari kebiasaan di kampung, tidak ada. Akhirnya saya menemukan sebuah jati diri, yaitu menjadi sebuah badut. Tapi sebelum jadi badut saya juga udah mengajar. Sudah mengajar di lingkungan sini. Waktu itu saya ngajar di musola. Pegawai apa dulu Bang? Banyak, ada kita office boy. Office boy pernah? Tukang sapu juga pernah kita jalanin. Di materi juga pernah mitra 10. Tapi sudah bisa mengaji, sudah punya ilmu agama yang baik pada waktu itu. Iya, belum baik sih. Masih tahap belajar saja. Masya Allah. Alhamdulillah teman kita sambil mengamalkan sedikit demi sedikit. Kemudian konsep mengajar dengan badut ini gimana ceritanya Pak Ustadz? Nah, itu qadarullah ya. Waktu itu emang saya lagi ngajar di yayasan tempat saya mengajar. Namanya Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Saya ngomong nih, curhat sama ketua yayasan. Saya sekaligus guru saya. Ya kan? Saya ngomong, namanya Abi Sudirman. Abi, sekarang ini kan saya profesi saya selain kerja, saya sudah menjadi badut. Nah, keesokan harinya saya ketemu. Kamu dia, ya. Bagaimana kamu kalau aku kemas menjadi sosok berdakwah dengan menggunakan kostum badut seperti ini? Yang bener aja saya bilang. Entah apa kata orang, saya bisa dikata-kata. Ya kan, kata orang. Gak usah dengan kata orang. Yang penting niat kamu aja dulu. Kamu siap nggak? Insya Allah udah siap kalau mengata guru demikian. Akhirnya saya dikemas oleh guru saya untuk menarik anak-anak agar mau mengaji dengan menggunakan kostum badut seperti ini. Tapi Pak Ustadz, untuk menjadi badut pertama kali pasti ada penolakan. Pasti ada cibiran. Ada, malu-maluin nih. Ngebadut, ngaji aja, nggak usah pakai kostum badut. Itu kan orang yang belum mengerti visinya. Nah, bagaimana itu melewati masa-masa sulit? Mungkin dicemooh, dicibir, apa dihina barangkali. Ya, saya tantangan saya menjadi guru ngaji menggunakan kostum badut seperti ini. Yang paling berat ada di orang tua saya.
Orang tua. Orang tua dia yang punya ide mencari kebiasaan di kampung tidak ada atau skill ya. Iya. Tetapi pas saya menemukan sebuah jati diri saya menjadi seorang badut, orang tua saya tidak menyetujui saya untuk menjadi badut. Itu alasannya karena bikin malu orang tua. Bikin Lu malu ya. tong, bahasa Betawi gitu. Iya. Lu mah tong, guru sekolahin sampai SMA, lu menjadi badut, lu mah tong. Kan malu nih baba malu nih baba, keluarga malu. Udah mendingan lu ngajar ngaji biasa aja lah, pakai baju koko, pakai kain sarung, gak usah muka lu coreng-coreng kayak gini tong. Gua malu nih orang tua, kata bapak saya seperti itu. Berapa lama orang tua nggak suka dengan penampilan abang nih? Kurang lebih hampir setahun lebih lah. Gitu. Setahun lebih. Saya gimana cara meyakinkan itu? Ya mungkin ridho Allah, ridhonya orang tua. Gimana cara kita meyakinkan? Iya. Mungkin mohon maaf ya. Ada juga kita kalau orang tua kita nggak ridho, kita ngedon. Iya. Kita ngedon. Aduh orang tua nggak demen lagi mah apa yang kita lakukan. Bagaimana cara kita menyiasatinya? Alhamdulillah saya dapat motivasi terus dari guru saya. Yakinkan apa yang kita lakukan ini benar. Biar nanti orang yang akan ngomong ke orang tua saya. Masya Allah. Alhasil alhamdulillah ada yang ngomong tetangga, Kong, kemarin anak ngajar ngaji bener loh di sono, dia bukannya buat lelaguan. Ah, gua kagak percaya. Masih tetap nggak percaya. Iya. Karena masih 1-2 orang yang ngomong. Tapi alhamdulillah saya bisa melewatinya. Lalu bagaimana orang tua saya? Dari tetangga, dari orang kampung ada yang ngomong, Tong, bener anak yang engkong emang benar-benar ngajar di sana. Dia bener kok bukan buat lelaguan, bukan untuk amin. Alhasil sedikit demi sedikit yang namanya batu ditetesin air lama-lama bolong kan. Tas hati orang tua saya lama-lama lunak. Alhamdulillah sebelum dia meninggal saya sudah mendapat ridho dari orang tua saya. Usia berapa ayah meninggal? Hampir 70-an dah. 70-an. Jadi Masya Allah ya, kita bisa ambil ibrohnya dari percakapan ini adalah keteguhan hati, keyakinan hati ketika kita sudah tauhid kepada Allah, sudah yakin apa yang dengan kita lakukan, maka Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, maka Allah meridhoi apa yang kita sudah pilih. Dengan yang pasti semua ini karena ridho Allah bisa terjadi ya Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz Yahya, dari ketiadaan mewujudkan sebuah taman bacaan badut atau taman baca badut syariah, ini berapa lama prosesnya? Proses itu lama saya. Waktu itu saya berawal di tahun 2010 kalau nggak salah. Saya udah keliling masih pakai buku, masih 15 buku. 15 buku? 15 buku. Itu uang siapa Bang? 15 buku itu saya dari yayasan ngasih buku, terus dari teman-teman itu saya pakai gunakan untuk keliling buku dengan buku apa adanya. Saya pakai baju baru keliling kampung, terus memotivasi anak-anak agar mau membaca buku. Alhasil alhamdulillah anak-anak semangat dengan adanya buku, dengan saya pakai baju seperti ini, karena kan saya di samping saya memotivasi anak kan bawa hadiah, terus hiburan men, selap juga, jadi mereka lebih fun dan lebih ceria dengan keberadaan saya. Alhamdulillah dan juga alhamdulillah saat ini saya nanti dan untuk membangun taman baca ini saya sama guru saya diizinkan bagaimana caranya. Yang penting program dulu jalan, program dulu jalan biar nanti Allah meridhoi. Insya Allah kalau program udah jalan, kalau Allah ridho, kun fayakun. Masya Allah. Dengan ini di tahun 2021 Mas Haryo, ini tahu gak, saya pengen punya saung seperti ini saya. Ya Allah, tiap malam saya berdoa. Mungkin di tahun 2011 doa saya dikabul, tidak. 2012 pengen punya, tidak. Ini masih tanah lapang. Pas itu aku kan belum juga, Bi, gimana nih Bi? Aku kan taman baca sampai saat ini kok belum ada ininya ya. Titik temu. Sudah. Kamu insya Allah nanti aku berangkatkan umroh. Alhamdulillah dari yayasan Panti Asuhan Darussalam Anur aku berangkat umroh gratis. Yang awalnya saya tidak pernah kegambar. Saya badut gimana sih untuk bisa umroh, ya kan? Iya. Saya kerja aja yang bertahun-tahun untuk umroh aja kan ngumpul seperak 2 perak, ya kan? Tapi ya udah qadarullah, Allah menghendaki aku bisa berangkat umroh. Aku minta depan Ka'bah, ya Allah kalau Engkau mengizinkan, aku ingin membuka taman baca, ya Allah izinkan ya Allah, bukakanlah hati-hati penonton atau engkau berikan kemudahan kepadaku untuk mewujudkan impianku untuk membangun taman baca ini. Kunci doa itu apa sih sebenarnya? Yakin satu. Kemudian segala sesuatu niat harus berniat kepada Allah Ta'ala. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat dan kita juga jangan terlalu berharap kepada manusia yang akhirnya kita kecewa. Oh, nggak boleh. Iya. Allahus Somad. Allah tempat meminta. Allah itu maha kaya. Kita minta sama Allah. Tapi apa betul Ustadz sudah merasakan bahwa kebenaran Allah itu ada ya? Saya sudah merasakan. Qadarullah ini saya bangun ini tanpa proposal. Dari tanah kosong. Dari tanah ayam kosong. Lewat, ada kandang. Bisa menjadi seperti ini. Allah membangun. Allah mengirim manusia bukan hatinya
Alhamdulillah bisa ini Pak RT menggerakkan warga sini untuk membangun saung ini. Apakah saya membentuk proposal minta? Tidak, namun hati mereka yang bergerak. Mungkin Allah yang sudah menggerakkan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allah membolak balikan hati seseorang, hati manusia. Semua itu karena apa? Karena ridhonya Allah, karena kita sebagai umatnya kita meminta ya Pak ya. Pesannya buat anak muda nih gimana sih Pak? Tentang Allah, tauhid, berketuhanan, berharap kepada Allah semata. Jelaskan secara hati Pak. Hidup itu bukan menjadi yang terbaik, tapi hidup itu siapa yang mau berbuat baik. Kita berbuat baik walaupun terkadang kebaikan kita itu mencapai cibiran, cemoohan dari orang lain, namun kita tidak boleh putus asa. Di zaman pandemi saat ini, kita nggak boleh putus asa. Ingat, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dekatkan guru, ustadz, kiai, insya Allah nanti dia akan membimbing kita menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ini, kita berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Rajin-rajinlah membaca doa kedua orang tua kita, mendoakan orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang telah tidak kita minta ridhonya. Dan yang ketiga, nah ini nih, boleh kita bermain handphone segala macam, game segala macam, tapi yang namanya sholat jangan sekali-kali pernah kita tinggalkan. Insya Allah nanti kalau kita sudah dekat kepada Allah, Allah akan menunjukkan jalannya. Karena apa? Saya pernah ngalamin para pemirsa, saya bekerja, siang saya bekerja di Mitra 10, malam saya bekerja di Puskesmas. Seharusnya gaji saya sebulan itu saya mencukup sampai sebulan, bahkan ada sisa. Tapi ternyata apa? Pertengahan bulan saya gaji saya sudah tidak ada, habis, nggak tahu tuh saya makan kemana, lari kemana. Itulah dunia, ini pengen ini, pengen ini. Kuncinya satu, yuk kita bersama-sama, kita membantu kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Yatim piatu, duafa, dan jadanya lainnya. Kita tolong mereka, kita bantu dengan sedikit apa yang kita punya. Insya Allah rezeki kita akan terus ditambah sama Allah. Bertambah, bertambah, dan terus bertambah. Yakin itu. Yuk mari pemirsa, saya ngajak kepada para pemirsa semuanya. Mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, agar kita tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidup kita menjadi berkah. Pak Ustadz, katanya kalau semakin mengejar dunia itu ibarat minum air laut ya, bener nggak Tad? Iya, betul sekali. Jadi gimana solusinya dong? Kalau kita mengejar dunia, seakan-akan kita nggak ada merasa puasnya. Apa yang kita miliki, kadang Allah itulah ujian dari Allah, Mas Aryo. Ad-dunya wal balai wal imtihan. Dunia itu ada tempat ujian dan cobaan. Di saat Allah memberikan kita gelimangan dengan harta, ya Allah, mungkin kita enak lihat orang, kita punya mobil, kita punya rumah mewah, kita punya tempat tidur yang empuk. Kadang kita diberikan kelupaan sama Allah. No, masih ada saudara-saudara yang membutuhkan bagi mereka. Kadang kita apa? Sayang. Sayang. Bukannya sayang, kadang kita nggak ada waktu. Tapi nggak lupa dengan yang namanya 2,5%. Padahal Allah cuma minta sedikit, 2,5%. Ada nggak sih orang bisa miskin karena sedekah, ada nggak? Tidak ada. Ibarat kata kita nanam padi. Nanam padi, Mas Aryo, kira-kira itu rumput ikut numbuh nggak? Ikut. Ikut. Kalau kita nanam rumput, padi ketemu nggak? Enggak. Enggak. Padi itu ibarat kata kita akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, pasti rumput ini adalah dunia. Dunia itu pasti akan ngikut. Bukan teori ya. Akan tetapi kalau kita dunia, akhirat belum tentu bisa ngikut. Contohnya apa? Saya, Masya Allah, ini keberkahannya saya udah pernah rasakan, para pemirsa semuanya. Logika manusia, saya dengan penghasilan kadang badut 400.000 rupiah seminggu. Terus tiba-tiba minggu berikutnya kita nggak ada panggilan. Sedangkan kita punya ada 400.000. Logika manusia kita cukup nggak? Nggak cukup. Berarti tauhidnya harus kuat ya Pak? Benar. Kita nggak boleh mengeluh intinya. Kita tuh berusaha ikhtiar. Nah makanya saya tanamkan dengan istri saya, Neng, nggak boleh mengeluh. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Saya mengajar di yayasan itu lillah, karena Allah. Karena Allah. Di yayasan apakah saya dibayar sekian setiap bulan? Tidak. Saya cuma mengharapkan doa dari anak yatim piatu dan ridho dari guru saya. Alhamdulillah saat ini yang dulu saya mengejar dunia, kerja sampai double,
harapan saya, wih saya pengen punya mobil, wih saya punya mobil mewah. Tapi Mas Evan, tidak, umroh pun tidak. Tetapi pas saya profesi seperti ini, bergerak di bidang sosial, saya bisa umroh, bisa berdoa langsung di tanah suci, saya bisa ziarah ke Madinah. Allah. Memang kalau kita akan buyar, agak susah. Tapi kita mencoba belajar, seakan-akan kita lagi berkomunikasi dengan dia. Dia lagi dekat dengan kita, seperti ini. Seakan-akan gitu. Makanya kita minta sama Allah, pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Ya Allah, misalkan saya pengen punya kanopi ini agar anak-anak kalau ngaji, kalau hujan langsung nggak bubar. Alhamdulillah. Tiba-tiba ada hamba Allah datang saya nggak kenal, ngasih uang. Membangunkan sebuah kanopi. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu Allah yang penting. mudahkan ya. Kita berbuat aja dulu. Kita bekerja buat Allah aja dulu. Apa yang kita bisa. Iya kan? Hari gini Pak Ustadz. Apa yang kita bisa meyakini lakukan. Berbuat dulu untuk Allah. Susah ya Pak? Susah. Itulah keimanan. Meyakini Allah itu bagaimana Pak Ustadz? Meyakini Allah itu memang tidak mudah, nggak segampang. Katakan saya belum bersyahadat. Saya ingin mengenal Islam. Bagaimana memahami Islam itu? Memahami Islam itu yang pertama kita tunjukkan. Makanya kan Nabi itu diutus ke dunia itu untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia, perilaku kita tunjukkan. Baik kepada non-Muslim, adab kita, tutur kata kita, bahasa kita, bahwa Islam itu indah di hadapan mereka. Islam itu bukan untuk pemecah belah, tapi pemersatu. Ini yang agak sulit. Bagaimana caranya di zaman milenial saat ini kita bisa meyakinkan seseorang bahwa agama kita ini adalah benar-benar agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi Allah itu adalah Islam. Mohon maaf bagi para agama yang lain, mohon maaf yang sebesar-besar. Tapi itulah kenyataan di Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Dengan perangai kita. Perintah pertama di Al-Quran apa Pak? Yang pertama. Perintah yang pertama turun adalah? Yang pertama kita mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, memberi zakat. Puasa di Masjidil Ramadan. Yang kelima, pergi haji jika mampu. Jadi yang pertama kita syahadat. Kalau kita sudah mengucap syahadat. Kalau teman-teman mau mengenal Islam, syahadat aja dulu. Nanti Allah yang akan membimbingnya. Jangan hanya mengucap di lisan aja. Tapi di hati mereka gimana supaya terbuka untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau hanya mengucap syahadat, mohon maaf. Asyhadu alla ilaha illallah. Siapapun bisa. Orang Muslim bahkan sekarang gampang ada tulisan seperti itu. Tapi kan bagaimana? Meyakinkan. Meyakinkan orang yang baru memeluk agama Islam supaya dia benar-benar bahwa tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Siapa ada makhluk yang bisa menyerupai dan bisa membuat tersebut? Itulah Allah. Tidak ada. Makanya kita nggak boleh sombong. Di atas langit, di atas bumi ada langit, di atas langit mesti ada lagi, di atas lagi. Makanya jangan lupa. Kalau kita udah di atas, jangan lupa sama yang di bawah. Ustadz Yahya, sebagai pendidik anak, apa yang harus dipersiapkan seorang anak untuk menghadapi kehidupan di masa depan ini? Karena kan generasi muda kita kan anak muda dong, anak kecil. Apa yang harus dipersiapkan? Kembali ke orang tua, ya. Yang pertama cari rezeki yang halal. Yang kedua ya itu pendidikan perlu. Pendidikan agama, pendidikan dunia ke sekolah juga perlu. Jadi biar seimbang antara dunia dan akhirat. Tapi utamakan agar anak-anak ini kalau bisa pendidikan agamanya yang ditanamkan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau orang yang berjuang di jalan Allah, Allah tidak akan menelantarkan. Yakinkan itu. Kalau kita berjuang di jalan Allah, maka Allah tidak akan melantarkan umatnya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya bukannya Pak Ustadz. Saya ini hanya seorang badut. Ya, hanya seorang badut aja. Berat nama julukan Ustadz buat saya. Tanggung jawaban di dunia dan di akhir. Lebih baik Om Badut aja lebih santai. Om Badut. Bagaimana Om Badut ini bisa survive tempat ini?
Karena susah Pak, ketika orang sudah down mentalnya, kemudian bisa mempertahankan ini bagaimana bisa berjalan. Dan saya dengar gratis ya Pak. Ya, betul sekali. Apa yang anak-anak sini gratis. Kadang alhamdulillah kalau saya lagi ada rezeki lebih dari saya bermain badut, kadang anak-anak saya kasih hadiah dan juga ada makan bersama. Insya Allah. Buat teman-teman pengusaha restoran, teman-teman yang punya usaha restoran, makanan, minuman, kirim-kirim ke sini. Semoga makanan minumannya tidak hanya menjadi rezeki yang baik, tapi juga menjadi keberkahan. Membawa ketenangan hati. Karena cari duit yang penting tenang hatinya. Ya betul Pak ya? Betul sekali. Ya saya juga nanti kirim pizza. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Amin. Ya gitu. Jadi tadi masalah menghitung-hitung. Itu jelas kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hitung nikmatku, niscaya kita tidak akan dapat menghitung jumlah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, bagaimana cara saya menyikapi di masa pandemi ini, namun saya tetap konsisten. Saya bisa menjalankan program saya ini sampai bisa membangun sebuah kanopi di masa pandemi di mana ekonomi terpuruk. Karena itu saya yakin, modal saya cuma yakin. Yang pertama, kita berbuat tahu air sungai? Tahu. Air sungai ngalir kadang sampah ikut nggak? Iya. Nah ini pas mampet ini adalah ujian kita. Oh. Kadang kalau kita belok, nah berarti kita udah down. Bagaimana caranya nih supaya ini air ini tetap bisa melewati mampetnya ini kembali? Ini niat lillah karena Allah. Dari rumah kita niat bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kemudahan di dalam dakwahku ini untuk agar anak-anak mau membaca buku. Saya niat seprogram saya jalin aja dulu apa adanya, natural. Saya baca Fatihah ke anak, baca bareng-bareng, ya nggak langsung diijabah. Iya, tidak. iya. Terus saya lakukan ikhtiar. Habis ujian kayak gini saya minta lagi berdoa kepada Allah. Terus yang paling utama pas subuh. Di subuh ini, Masya Allah, ada benar doa yang sangat diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan pernah ninggalin sholat subuh berjamaah. 40 hari aja nih kita jalannya sholat subuh berjamaah, baik di musola, di masjid atau di rumah. Nanti kita akan merasakan nikmatnya di dalam kehidupan kita ini. 40 hari berjamaah sholat subuh. Oke. Jangan 40 hari, besok-besok kagak sholat subuh lagi. Nah, iya. Tetap jalankan para pemirsa. Insya Allah kita minta sama Allah nih. Allah akan memberikan kemudahan segala macam urusan kita. Alhamdulillah Allah mendengar doa-doa saya dan doa daripada anak-anak. Itulah keajaibannya. Pak Ustadz, sebagai manusia dalam berdoa itu kan kadang-kadang kita suka sampai dalam keadaan sedih banget meminta, bermunajah, kemudian sedihlah keadaan. Itu boleh nggak sih hukumnya Ustadz? Boleh. Kenapa? Kadang kita punya ini atasan kita. Kan kita mohon-mohon kan. Kadang apa yang ada yang nangis. Papa, jangan pecat saya, Pak. Gimana dengan anak saya? Itu baru sama manusia. Kenapa enggak kita minta sama Allah sampai air mata bercucuran? Itu kan hati. Bukan air mata buatan. Beda. Doa yang benar-benar kita sambil menghayati, sambil merenungi atas dosa-dosa kita. Terkadang air mata berderai tidak terasa kita rasakan. Kalau bisa ya kita kayak orang ngemis, ya para berdoa itu benar-benar menghayati sambil itu saya pertama lafaz Allah, yang kedua kita sambil menghayati atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya Allah, itu kita pasti ingat, ya Allah dulu saya pernah nyakitin si Anu, ya Allah dulu saya pernah bikin si ini sakit hati. Kalau emang dia sakit hati dengan saya, Allah maafin. Itu kita kayak gitu. Makanya kita banyak silaturahmi, minta maaflah kepada orang-orang yang telah kita sakiti. Mumpung masih hidup. Betul. Mumpung masih diberi nafas. Betul. Jangan bernafas di tenggorokan, baru tobat. Nggak akan bisa. Pekerjaan Om Badut ini, Pak Ustadz, Pak Yaya, ini bukan main-main. Ini sebuah profesi yang, ini harus cinta sama dunia anak ya. Gimana Pak Ustadz menangani anak itu? Memahami anak itu bagaimana? Kalau melihat kasus di televisi nih, anak dipukulin lah, diinjak lah, ditamparin lah. Alhamdulillah udah ada yang kaset itu ya, yang perlindungan anak ya. Alhamdulillah jadi anak bisa terjamin ininya, kehidupannya. Maksudnya kalau ada kekerasan anak, ya bagus seperti saya. Kenapa anak itu nggak salah? Kita yang sebenarnya memberikan sebuah contoh anak yang bagus seperti apa. Kadang kita, ayo tong, sholat sono. Babanya kagak sholat di rumah. Iya.
Jadi Sibuk. sebagai orang tua kita harus mencontohkan untuk Iya, anak tolong kita. jangan main HP mulu. Bapak juga main HP mulu. Masya Allah. Ya itu, jadi kita harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Lalu yang kedua, kita nggak boleh ngomong yang kasar di hadapan orang tua anak kita. Takutnya anak kita nanti ngikut kita seperti dengan bahasa yang kasar. Misalkan dia memukul temannya, kamu kalau ayah cubit sakit nggak? Sakit. Iya. Kamu mau nggak seperti itu? Sakit sama teman kamu? Nggak mau kan? Sama teman kamu juga nggak mau. Kita berikan contoh. Itu dengan bahasa yang baik. Misalnya lagi bandel, emosi jangan sampai bader, anak tabu bader ngomong begitu. Iya. Badung masih lu tong. Kan Gitu. perkataan adalah doa Iya, ya. kalau bisa. Jadi ustadz deh, jadi kiai, jadi apa? Doakan yang terbaik. Insya Allah. Makanya yaitu, mari para pemirsa, janganlah pernah kita nyakiti anak kita nggak salah. Itu darah daging kita. Tuh nasihat dari Om Ganteng tuh, Om Badut nih. Ustadz Yahya Edward Hendrawan. Keren ya? Penasaran kan nama Edward? Kenapa tuh? Dari mana? Ya. Dulu orang tua saya kan nih Jelukina itu kan dulu buat orang Belanda. Belanda. Masih ngerasain namanya perjuangan Belanda dulu kan. Iya. Dan mungkin dia itu kenal sama koloni Belanda kali ya, namanya Edward kali. Nah makanya saya di tengah Jawa ada Edward. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih telah mengikuti obrolan saya bersama saya Chef Haryo Pramu dan Ustadz Yahya di The Cooking Rockers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.